Kita semua pasti udah tahu tentang Danau Toba, tapi semuanya tahu nggak kalau sebenarnya di dekat Danau Toba itu ada sebuah batu yang menggantung. Nah, namanya itu adalah batu gantung. Batu gantung itu dipercaya adalah sebuah jelmaan dari seorang perempuan. Nah, perkenalkan, nama saya Devin Cahendra dari kelas 9E. Saya hari ini akan membawakan cerita batu gantung. Ceritanya, jadi dahulu kala di Nusantara bagian barat, tepatnya di Sumatera Utara, ada sebuah danau yang sangat terkenal. Yang seperti tadi aku bilang, namanya itu Danau Toba. Nah, gak jauh dari Danau Toba tersebut, ada sebuah pedesaan yang hampir seluruh penduduknya itu adalah petani. Nah, salah satunya ada orang yang namanya itu Seruni. Seruni itu adalah seorang petani. Nah, dia itu punya kekasih yang namanya si Doli. Nah, pada suatu hari kayak biasa si Seruni itu dia bertani. Nah, tiba-tiba si Doli datang membawa makanan. Nah, si Doli ini ternyata dia pengen bilang sesuatu, bahwa ternyata si Doli ini dia pengen pergi untuk pergi merantau ke luar desa dan mencari uang supaya nanti si Seruni dan si Doli bisa menikah. Nah, lalu udahlah, setelah panjang lebar si Seruni mengizinkan si Doli untuk pergi keluar desa dan mencari uang di sana. Nah, hari-hari setelah si Doli pergi berjalan seperti biasanya. Seruni tetap menjadi petani, bertani-tani untuk makan pastinya, karena kalau nggak kerja nggak bisa makan. Nah, tapi pada suatu hari ketika ayah Seruni hendak pergi memancing, nah, ayah Seruni paginya itu dia izin ke Seruni dan ibunya untuk pergi memancing. Nah, tangkapan hari itu banyak. Ayah Seruni itu sangat senang karena tangkapannya banyak. Tapi bukannya langsung pulang, tapi ayahnya Seruni itu malah pergi ke tempat judi, lalu judi. Nah, lama-lama kemudian uang ayahnya Seruni itu semakin menipis, semakin menipis, semakin menipis. Nah, walaupun uang Seruni semakin menipis, tapi ayahnya Seruni masih tetap bermain judi. Hingga akhirnya uang ayahnya Seruni habis. Nah, tapi bukannya berhenti bermain, tapi ayah Seruni itu tetap main. Nah, gimana dong duitnya? Kan udah gak ada uangnya. Ya, ayah Seruni hutang. Akhirnya dia tetap kalah dan kalah lagi. Nah, setelah itu lama kemudian hutangnya itu numpuk, dan akhirnya si ayah Seruni itu gak bisa bayar utangnya. Nah, karena numpuk itu ayah Seruni itu ditagih sama salah satu penjudi yang dia utangin. Si ayah Seruni diancam untuk untuk bayar utang-utangnya, kalau enggak nanti barang-barangnya bakal diambil gitu. Nah, tapi kan ayah Seruni nggak punya uang, orang utangnya dia aja banyak, habis buat judi uangnya. Nah, tibalah penjudi yang diutangi oleh ayahnya Seruni itu bilang kalau sebenarnya kalau mau nikahkan Seruni dengan. Nah, utangnya itu kan gak bisa dilunasin. Nah, tibalah si penjudi yang diutangin ayahnya ini bilang, nikahin Seruni dengan anaknya. Lalu, maka seluruh utang-utang ayah Seruni menjadi lunas. Nah, ayah Seruni itu kebingungan. Karena kan kita udah tahu sendiri kalau Seruni itu udah punya kekasih yang pergi ke luar kota untuk mencari uang untuk menikah. Masa ditinggal gitu nikah? Nah, enggak dong. Nah, makanya malam harinya ayah Seruni kebingungan. Jadi dia berbincang-bincang dengan istrinya dan juga Seruni. Setelah mendengar itu, Seruni terkejut, tapi dia diam saja sambil sedih. Nah, ibunya Seruni atau istrinya ayahnya Seruni dia itu marah ke ayahnya Seruni. Marah-marah lah, cekcok. Nah, terus akhirnya bapaknya Seruni itu bilang kalau misalnya dia terpaksa. Ibunya Seruni itu bilang, pasti ini semua gara-gara hutangmu, makanya berhenti berjudi. Nah, oleh karena itu ya mereka berantem, dan ya akhirnya kita tiba keesokan harinya. Nah, Seruni itu besoknya pergi ke taman buat cari udara ya, karena kan kemarin malamnya dia
sedih. Nah, hari ini dia juga sedih. Dia tetap masih murung dan ditemani hewan peliharaannya namanya si Toki. Nah, si Toki ini itu nemenin dan diajak ngobrol sama si Seruni. Walaupun ya dia kan hewan peliharaannya, anjing hewan peliharaannya. Jadi ya cuma palingan guguk doang waktu si Seruni cerita. Nah, habis itu tercetuslah sebuah ide kalau si Seruni itu pengen pergi ke tepian Danau Toba, tepian tebing Danau Toba, dan berteriak sekencang-kencangnya di sana. Siapa tahu ayahnya si Dolly itu mendengar. Nah, akhirnya dia pergilah ke tepian Danau Toba, tepian tebing Danau Toba. Lalu diikuti Toki. Toki juga berjalan mengikutinya, tapi tiba-tiba Seruni berlari dan Toki mengikutinya. Nah, ketika sampai di tepian tebing Danau Toba, Seruni terjatuh dan akhirnya terjatuh. Nah, si Toki yang melihat Seruni terjatuh langsung menggonggong ke bawahnya, dan Seruni bilang ke si Toki, "Tolong panggilkan ayah dan ibu dong." Toki karena hewan peliharaan, dia hanya menggonggong, tapi dia mengerti apa yang Seruni ucapkan. Nah, Toki ini dia balik ke rumah dan dengan panik sambil ngos-ngosan buat bilang ke ayahnya Seruni. Nah, ayah Seruni bingung dong si Toki itu ngapain. Tapi tiba-tiba ayah Seruni sama ibunya Seruni tuh sadar kalau Toki sendirian, Seruni kemana. Akhirnya mereka peka dan tahu kalau Seruni kenapa-napa, kemungkinannya kenapa-napa. Akhirnya Toki pun pergi ke tepian tebing Taman Danau Toba untuk memperlihatkan Seruni. Nah, sementara itu Seruni tetap berhadapan dengan tebing-tebing. Ternyata tebing-tebing itu semakin merapat. Nah, ayah yang datang langsung panik dan hendak turun, tapi ibu menghentikannya. Ibu bilang, "Jangan gegabah ya." Nah, tapi ayahnya menjawab, "Tidak ada cara lain. Kalau tidak, Seruni akan terjatuh di sana." Nah, lama-lama kemudian batu tebing itu semakin merapat. Seruni terus saja bergumam, "Parapat-parapat," yang artinya merapat-merapat. Dari situlah akhirnya seluruh tubuh Seruni terhampat oleh tepian tebing Danau Toba, dan tidak lama setelah kejadian itu muncullah sebuah batu yang menggantung yang menyerupai sosok Seruni. Konon itu dipercaya adalah patung yang isinya adalah konon dipercayai itu adalah sebuah patung Seruni. Nah, sekian pesan moral yang bisa didapat dari cerita ini adalah jangan tamak dan jangan serakah. Itu akan membawa kita ke hal yang tidak baik, akan membawa kehancurannya pada diri sendiri. Jangan judi juga. Sekian dari saya, Devin Chandra, dari kelas 9E untuk tugas Pancasila. Terima kasih.